Beralih ke informasi gempa, pemirsa, ratusan rumah warga dan puluhan fasilitas umum rusak akibat gempa 6,6 skala Richter yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah pada Senin malam. Dari hasil pendataan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Poso, tercatat 57 unit fasilitas umum mengalami kerusakan, baik rusak berat maupun rusak ringan. Sementara di Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso yang merupakan daerah terparah akibat gempa, sejumlah bangunan sekolah rusak dan tidak dapat digunakan. Selain merusak fasilitas umum, gempa juga merusak lebih dari 350 unit rumah warga. Puluhan orang dilaporkan luka-luka dan ratusan warga terpaksa mengungsi. Pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini ada di level 5,3% dengan asumsi makro lainnya bahwa harga komoditas minyak mentah ada di level $50 Amerika Serikat per barrel. Lantas, bagaimana pergerakan PDB Indonesia beberapa waktu yang lalu? Rekan Eliza Hasan akan menyampaikan informasinya untuk Anda. Eliza, silakan. Baik, terima kasih Kevin Egan. Pemirsa, sebelum kita memproyeksikan, tentunya kita akan mereview hasil pertumbuhan ekonomi Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun ini hanya tumbuh 5,01%. Surplusnya neraca dagang menjadi faktor pendorong ekonomi di kuartal pertama. Kita simak data pergerakan pertumbuhan ekonomi Indonesia per kuartalnya. Kita lihat di sini pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 1 2015 dan triwulan 1 2017 year on year. Dari kuartal pertama 2015 kita tahu di pertumbuhan Indonesia berada di 4,71%, di kuartal kedua 4,67%, di kuartal ketiga tahun 2015 4,73%, dan di kuartal keempat 2015 meningkat menjadi 5,04%. Di kuartal pertama 2016 kita lihat di sini lebih tinggi dibandingkan di kuartal sebelumnya. Harga sama, yaitu 4,92% atau menurun dari kuartal keempat tahun 2015. Lalu di kuartal kedua 2016 5,19% meningkat dari kuartal sebelumnya, dan kembali melemah atau menurun di kuartal ketiga di tahun 2016 yaitu 5,02%. Dan di kuartal keempat 2016 kembali melemah atau menurun 4,94%. Dan di kuartal pertama tahun ini atau tahun 2017 yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,01%. Presiden Joko Widodo menargetkan ekonomi Indonesia tumbuh di level 6,1% pada 2018. Target yang tinggi dan menuntut Menteri Kabinet Kerja harus melakukan langkah yang konkret dan penajaman atau dengan penajaman program prioritas karena ekonomi nasional selalu tumbuh di bawah 6% sejak tahun 2013. Kita simak datanya. Ini dia pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 2013 yaitu sebesar 5,78, lalu melemah di 2014 5,02% dan kembali turun lagi di 2015 menjadi 4,88%. Naik di 2016 5,02% dan estimasi di 2017 ini akan meningkat sebesar 5,3% dan di 2018 diestimasikan atau diharapkan juga akan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meningkat menjadi 6,1%. Ya, tidak hanya pemerintah saja yang memproyeksi bahwa pertumbuhan ekonomi cukup tinggi. Beberapa institusi lainnya juga memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini bisa mencapai 5,5%. Menurut mereka, tingkat pengangguran dan defisit neraca berjalan yang rendah serta terjaganya inflasi mengindikasikan ekonomi Indonesia mampu bertahan di tengah gejolak perekonomian dunia. Kita simak datanya. Ini dia proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2017 berdasarkan EDB. Ini proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 5,5%. Lalu sama seperti EDB, Fitch Ratings juga mengatakan bahwa sebesar 5,5%. IMF mengatakan pertumbuhan Indonesia akan 5,3%. Bank Dunia 5,2%. Standard & Poor's 5,2%. Sama seperti Bank Dunia. Sama juga dengan Moody's yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2017 sebesar 5,2%. Dan target APBN 2017 ini adalah 5,1%. Demikian, Kevin Egan.
Ya, terima kasih Eliza atas datanya. Pemerintah menyatakan bahwa perbaikan peringkat utang Indonesia dari S&P memberikan efek yang positif, terutama persepsi resiko investasi. Nah, apakah Anda memiliki data tersebut, Eliza? Iya, Egan, benar sekali di mana dinaikannya rating utang luar negeri oleh S&P memicu turunnya persepsi risiko investasi di pasar finansial domestik. Data Bloomberg menunjukkan bahwa risiko gagal bayar atau credit default swap obligasi pemerintah Indonesia dengan tenor 5 tahun langsung turun lebih dari 1.000 basis poin ke level 123,04 pada 19 Mei. Kita simak datanya di sini untuk pergerakan CDS bulanan surat utang Indonesia untuk tenor 5 tahun, di mana di September 2016 dikatakan ada sebesar 152,15, lalu di Oktober 2016 155,16, lalu di November 2016 bergerak tinggi atau naik 170,67, dan di Desember 2016 menjadi 157,9, turun lagi di Januari 2017 sebesar 148,51, turun di Februari 2017 129,77, sama masih di 127 ini di Maret 2017, lalu ada penurunan di 2017 di bulan April yaitu 127,14, dan di Mei 2017 pergerakan CDS bulan surat utang Indonesia sekitar 124,84. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Anda, Kevin Ekan. Ya, terima kasih Eliza San. Pak David, saya ingin Anda mengomentari mengenai peringkat utang yang kemudian direvisi oleh S&P ya. Kalau menurut Anda ini kan pasti menjadi salah satu faktor pemerintah akhirnya pede begitu ya. Ini peringkat kita nanti, paling tidak pertumbuhan ekonomi kita akan mencapai 5,3. Tapi menurut Anda sendiri seberapa besar kemudian pengaruh dari peringkat utang yang direvisi oleh S&P tersebut, investment grade gitu kepada Indonesia nanti terhadap pertumbuhan ekonomi sampai 5,3%. Besarkah pengaruhnya, Pak David? Ya, kita harap yang investor konservatif terutama ya. Ini katanya yang konservatif nih terutama dari Jepang, dari Eropa nih relatif konservatif terhadap suatu negara. Dia akan melihat ketiganya, S&P, Fitch, dan Moody's sebelum masuk ke suatu negara ya. Terus kita harap juga perbankan internasional ya, karena bank itu juga untuk masuk ke suatu negara dia juga akan tunggu investment grade. Karena kalau dia sudah investment grade, risk weight atau alokasi kapital yang akan dia alokasikan untuk masuk memberikan kredit ke suatu negara itu akan lebih rendah. Jadi tidak terlalu banyak memakan modalnya. Nah, ini kan 3 lembaga udah nih ya, Pak tidak ya? Kita udah statusnya udah oke nih. Jadi saya pikir itu tapi perlu waktu tentu ya. Kalau menurut penelitian IMF itu dari sisi misalnya suku bunga obligasi negara yang 10 tahun ya, itu kalau naik dari jang menjadi investment grade itu penurunan dari suku bunga pemerintah itu bisa antara 120 sampai 140 basis point. Tapi within the range of dalam range investment grade kalau dia naik lagi nanti itu mungkin hanya 20 sampai 40 basis point. Itu satu. Yang kedua tadi dari perbankan, yang ketiga FDI yang kita inginkan. FDI ini biasanya perlu kajian dulu ya sebelum masuk, dan memang terakhir ini cukup baik, dan mereka akan lihat mungkin horizonnya lebih jangka menengah, jangka panjang, prospek kita seperti apa. Kita tahu dari sisi populasi, demografik dividen, dan juga penduduk muda ya, kelas menengah yang meningkat ini jadi satu daya tarik ya. Dan jualannya sekarang kita lebih mudah karena kita sudah investment grade ya. Kemarin kita jualannya agak sulit ya, marketing keluar sudah investment grade belum ya, agak sulit begitu. Dibalikin lagi nanti akhirnya. Tapi menurut Anda kemudian meskipun kita sudah mendapatkan investment grade, tapi paling tidak tindakan maupun kebijakan pemerintah untuk deregulasi begitu itu sudah cukup maksimal belum supaya kemudian menciptakan ekosistem yang ramah begitu buat investor? Yang sebenarnya kita inginkan itu sebenarnya implementasinya dulu. Terlalu banyak deregulasi, terlalu banyak paket juga kalau implementasinya lambat atau berbalik lagi menjadi kita deregulasi terus ada regulasi yang baru lagi. Nah, itu yang kita tidak inginkan ya. Jadi lebih ke kita bereskan dulu saja apa yang sudah kita janjikan. Ini kan sudah kita umumkan 14 paket kebijakan itu, bagaimana implementasinya. Nah tadi kan kita juga menyampaikan beberapa data lembaga internasional begitu ya, ada ADB 5,5, kemudian Fitch juga 5,5. Ini tampaknya lembaga-lembaga internasional itu juga optimis dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,5. Iya, saya pikir itu faktor demografik dividen jadi penting ya. Jadi penduduk muda yang bertumbuh, kelas menengah,
Dan kita harus mulai pelan-pelan sumber pertumbuhan ini beralih, jangan terus komoditas yang sifatnya siklikal ya. Nah, ketika sekarang komoditas lagi turun ya atau stagnan ya, kita mungkin harus cari sumber pertumbuhan lain. Nah, dari sini kita mungkin yang perlu kita dorong tuh manufaktur ya, manufaktur, sektor jasa ya. Pariwisata ya, ini yang bisa mendorong ekonomi bisa lebih cepat ke depannya. Jadi infrastruktur ini kan kita alokasikan dulu nih infrastruktur mana yang dibutuhkan oleh sektor-sektor seperti manufaktur, pariwisata dan seterusnya. Ya. Kalau misalnya nanti tidak match juga ini jadi bahaya karena ini kan utang kita ambil misalnya atau ekuitas ya, mungkin utang juga banyak. Nanti kalau misalnya pertumbuhannya tidak sesuai ekspektasi ini juga jadi berbahaya. Seperti sekarang di China utangnya meningkat, pertumbuhannya turun. Nah ini yang membahayakan. Sekarang kita bahas sentimen dari eksternal ya Pak David. Menurut Anda kemudian tantangan kalau misalnya kita ingin mengejar 5,3% pada tahun ini, tantangan-tantangan yang dari luar itu kira-kira akan seperti apa nanti? Yang pertama dikhawatirkan sebenarnya awal tahun ini kita khawatir gejolak yang bisa saja terjadi kembali di Eropa ya. Jadi tapi kita lihat trennya terakhir di Belanda pemilu Geert Wilders kalah ya, di Prancis Le Pen kalah ya. Jadi kita lihat kemungkinan gejolak ini kecil dari Eropa. Dan mungkin risiko di China juga kita lihat masih manageable ya. Jadi kelihatan mereka masih akan tumbuh di atas 6% tahun ini. Jadi artinya masih akan soft landing. Amerika juga kenaikan suku bunganya kelihatan juga lebih lambat ya dari perkiraan. Tadinya banyak yang memperkirakan naik 4-5 kali suku bunga Fed tahun ini. Kita memperkirakan mungkin hanya maksimum 3 kali. Mungkin yang rasional tahun ini hanya 2 kali kenaikan suku bunga Fed. Jadi ini juga masih memungkinkan aliran modal masuk ke emerging market termasuk ke Indonesia. Tapi unsur ketidakpastian global itu paling tidak sudah berkurang belum kalau menurut Anda tahun ini? Ya, yang khawatir itu sebenarnya bukan masalah kerentanan atau vulnerability-nya ya. Vulnerability-nya kita lihat tadi sudah berkurang. Tapi kemungkinan terjadinya shock kalau misalnya krisis di South China Sea ya. Ini yang kita khawatir satu. Kedua, krisis di semenanjung Korea. Ya, ini yang bisa saja tiba-tiba ada terjadi black swan meledak di sana. Nah ini yang kita khawatir ya. Tapi risiko-risiko lain saya lihat di Eropa, China maupun di Amerika sejauh ini cukup terkendali ya. Dan peran Indonesia paling tidak untuk mengurangi ketidakpastian tersebut menurut Anda seperti apa sekarang? Ya kalau kita perhatikan sih sebenarnya itu ya, kita jangan terlalu bergantung pada satu sektor ya. Coba kita lakukan diversifikasi ke sektor-sektor lain ya. Sektor tadi saya sudah sebut termasuk juga konstruksi, properti, infrastruktur ya. Infrastruktur yang benar-benar bisa dorong ekonomi kita ke depan ya. Baik, kita akan bahas kemudian di segmen selanjutnya salah satu faktor yang kemudian membuat Menkeu kita yakin bahwa perkirakan harga minyak akan mencapai $50 per barrel. Seperti apa kemudian itu pengaruh terhadap Indonesia? Kita bahas itu segmen selanjutnya, pemirsa Ekonomi akan segera kembali.